Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Dan Elviana Putri dengan NIM 210321100007 dari kelas Agribisnis D. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait analisis usaha tani sapi potong dalam peningkatan pendapatan di Kabupaten Tuban. Yang pertama yaitu pendahuluan. Usaha tani sapi potong merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan protein hewani di berbagai negara. Peningkatan konsumsi daging sapi potong serta kebutuhan pasar yang terus meningkat memberikan peluang dan tantangan bagi para peternak sapi potong untuk mengembangkan usaha tani mereka dengan efisien dan berkelanjutan. Sapi potong adalah salah satu komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Selain itu, pemeliharaan sapi potong juga dapat memberikan manfaat sosial dan lingkungan seperti peningkatan pendapatan peternak, penciptaan lapangan kerja, dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Namun, ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh peternak sapi potong seperti ketersediaan pakan yang memadai, manajemen kesehatan hewan, infrastruktur yang terbatas, serta perubahan iklim yang dapat mempengaruhi produktivitas dan kesejahteraan peternak. Selanjutnya yaitu gambaran umum. Di Kabupaten Tuban, budidaya sapi potong merupakan sektor peternakan penting yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal. Di Kabupaten Tuban, banyak petani sapi potong yang menjalankan budidaya sapi dalam skala kecil dengan jumlah hewan yang terbatas dan memanfaatkan lahan sekitar rumah. Meskipun sumber daya yang terbatas, mereka tetap berupaya memenuhi standar kesehatan dan kebersihan. Faktor pendukung usaha tani sapi potong di Kabupaten Tuban yang pertama yaitu ada infrastruktur. Kabupaten Tuban memiliki infrastruktur yang mendukung usaha tani sapi potong seperti akses jalan untuk transportasi yang baik dan distribusi hasil produksi. Terdapat juga fasilitas untuk penanganan dan pemrosesan daging yang berguna untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi dari produk. Yang kedua yaitu pasar yang berkembang. Kabupaten Tuban memiliki pasar yang cukup besar untuk penjualan sapi dan daging. Permintaan sapi yang cukup besar untuk memenuhi permintaan daging di pasaran memberikan peluang bagi usaha tani sapi potong untuk terus berkembang. Pokok bahasan yang pertama yaitu terkait perhitungan kelayakan finansial usaha tani sapi potong di Kabupaten Tuban. Yang pertama yaitu kelayakan finansial usaha tani. Biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan ketika menjalankan usaha tani di bidang pertanian yang jumlahnya meningkat sebanding dengan peningkatan aktivitas dan mengalami penurunan apabila terjadi penurunan aktivitas. Dari tabel tersebut diketahui bahwa biaya variabel yang dikeluarkan setiap tahunnya yaitu sebesar 278.250.000. Selanjutnya yaitu biaya tetap. Biaya tetap merupakan biaya yang dikeluarkan petani dalam menjalankan usaha di bidang pertanian dalam jumlah tertentu atau jumlah yang tetap atau sama meskipun terdapat perbedaan atau variasi jumlah kegiatan yang dilakukan. Jika ada perubahan kegiatan produksi, maka biaya tetap yang dikeluarkan tidak akan berubah. Dari tabel tersebut diketahui bahwa biaya tetap yang dikeluarkan pada setiap tahunnya yaitu sebesar Rp45.677.000. Selanjutnya yaitu penerimaan. Hasil panen yang diperoleh dalam satu tahun sama dengan jumlah bibit sapi potong sebelumnya dengan perawakan yang lebih besar dan segar sehingga siap untuk dipasarkan dan dipotong. Dari hasil perhitungan tersebut, diperoleh jumlah penerimaan yang diterima yaitu sebesar 400 juta rupiah. Lalu ada keuntungan, total biaya variabel yang dikeluarkan yaitu 278.250.000 rupiah dan biaya tetap sebesar 45.677.000 rupiah. Lalu penerimaan yang diperoleh sebesar 400 juta rupiah. Dari perhitungan keuntungan diperoleh hasil yaitu sebesar Rp76.073.000. Selanjutnya yaitu analisis kelayakan usaha tani. Yang pertama ada R/C rasio. Berdasarkan perhitungan tersebut didapatkan hasil nilai R/C rasio sebesar 1,2.
Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa usaha tani ini layak dijalankan karena hasil perhitungan menunjukkan R per C rasio lebih dari 1. Kemudian ada BEP unit. Diketahui bahwa hasil BEP unit adalah 16 ekor. Agar dapat mencapai titik impas atau tidak mengalami kerugian, pemilik setidaknya harus menjual sapi sebanyak 16 ekor. Sedangkan pemilik telah menjual sebanyak 20 ekor sapi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemilik telah memperoleh keuntungan karena produksinya lebih besar daripada BEP unit dan juga sudah dikatakan layak dalam usaha taninya. Kemudian BEP harga. Berdasarkan perhitungan tersebut didapatkan hasil BEP harga sebesar 16.169.350 per ekor. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemilik mengalami titik impas atau berada dalam keadaan tidak untung dan tidak rugi apabila hasil panen per ekor dijual seharga 16 juta sekian. Jika dijual kurang dari hasil tersebut, maka pemilik akan mengalami kerugian, dan jika dijual lebih dari hasil tersebut, maka pemilik akan mengalami keuntungan. Di sini, pemilik mengalami keuntungan karena setiap ekor dijual dengan harga 20 juta, yang lebih besar dari hasil perhitungan BEP harganya. BEP penerimaan. Berdasarkan perhitungan tersebut, didapatkan hasil BEP penerimaan sebesar 150.068.172, sekian. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemilik akan mengalami titik impas atau berada dalam keadaan yang tidak untung dan tidak rugi apabila penerimaan yang diterima sebesar 150 juta sekian. Di sini pemilik mengalami keuntungan karena penerimaan yang diterima sebesar 400 juta rupiah yang lebih besar dari hasil perhitungan BEP penerimaan. Selanjutnya yaitu payback period. Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha tani sapi potong ini modalnya bisa kembali dalam kurun waktu 5,8 tahun. Selanjutnya yaitu terkait pembiayaan usaha tani sapi potong di Kabupaten Tuban. Terdapat beberapa kendala dalam pembiayaan usaha tani sapi potong ini. Karena usaha tani ini berskala kecil, pemilik menggunakan modal pribadi untuk membiayai usaha tani sapi potong. Yang pertama yaitu keterbatasan modal. Dalam menjalankan usaha tani sapi potong dengan modal pribadi sebagai sumber pendanaan, tentu menjadi kendala yang serius yang dihadapi oleh pemilik. Karena seringkali modal yang harusnya digunakan untuk pembiayaan usaha tani sapi potong digunakan untuk menutupi kebutuhan lainnya. Yang kedua yaitu perubahan iklim dan musim. Perubahan iklim dan musim berpengaruh pada ketersediaan pakan untuk sapi. Seringkali ketika musim kemarau yang berkepanjangan atau musim hujan yang berkepanjangan membuat sumber pakan sapi menjadi terhambat. Yang ketiga yaitu minimnya keterampilan manajemen keuangan. Banyak sekali pelaku usaha tani skala kecil yang minim akan keterampilan manajemen keuangan. Mereka seringkali merasa kesulitan dalam mengelola keuangannya. Lalu ada strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan terkait pembiayaan usaha tani sapi potong. Yang pertama, dalam permasalahan keterbatasan modal dalam usaha tani sapi potong, strategi yang dapat digunakan yaitu mencari mitra investasi atau mengajukan pinjaman modal kepada lembaga keuangan dengan bunga yang rendah. Selain itu, pemilik juga dapat mencari bantuan melalui program subsidi pemerintah atau bergabung dengan kelompok tani atau ternak untuk mendapatkan dukungan secara kolektif. Yang kedua, untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim dan musim, pelaku usaha tani sapi potong dapat mencari alternatif pakan yang dapat digunakan sebagai cadangan ketika pasokan pakan terganggu. Misalnya, pemilik dapat menanam tanaman hijau lain yang tahan terhadap perubahan iklim seperti sorghum atau kelor yang digunakan sebagai sumber pakan alternatif. Yang ketiga, dalam menangani permasalahan minimnya keterampilan manajemen keuangan, pelaku usaha tani dapat mencari pendidikan atau pelatihan yang spesifik mengenai manajemen keuangan. Ini dapat dilakukan melalui program pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, perguruan tinggi, atau lembaga swadaya masyarakat. Selanjutnya yaitu terkait risiko dalam kegiatan usaha tani sapi potong.
Dalam kegiatan usaha tani sapi potong, terdapat beberapa resiko yang dihadapi. Yang pertama terkait resiko kesehatan sapi. Sapi dapat terkena berbagai penyakit dan infeksi yang dapat mengancam kesehatan dan keberlangsungan hidup mereka. Seperti yang terjadi pada beberapa waktu lalu, banyak sapi yang terkena penyakit LSD. Risiko ini dapat menyebabkan kematian hewan, menurunkan produksi daging, dan memerlukan biaya tambahan untuk perawatan dan pengobatannya. Yang kedua, risiko perubahan harga. Harga daging sapi dipengaruhi oleh faktor-faktor pasar seperti penawaran dan permintaan, fluktuasi harga pakan ternak, dan perubahan kebijakan pemerintah. Perubahan harga yang tiba-tiba dan tidak terduga dapat berdampak pada keseimbangan keuangan usaha tani sapi potong. Selanjutnya yaitu resiko ketergantungan pada pasar. Peternak sapi potong dapat menghadapi resiko ketergantungan pada pasar tunggal atau beberapa pembeli utama. Jika terjadi perubahan dalam kebijakan pembelian atau kegagalan dalam menjaga hubungan dengan pembeli, peternak dapat menghadapi kesulitan dalam menjual daging mereka. Diversifikasi pasar dan menjaga kemitraan yang kuat dengan berbagai pelanggan dapat membantu mengurangi risiko ini. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha tani sapi potong untuk menangani risiko-risiko yang dihadapi. Yang pertama, untuk menangani risiko kesehatan sapi, pelaku usaha tani sapi potong dapat melakukan pemantauan terhadap kesehatan sapi secara rutin untuk melihat penyakit atau infeksi sedini mungkin. Lalu memisahkan sapi yang sakit dengan sapi yang sehat dan selalu menjaga kebersihan kandang sapi. Yang kedua, untuk mengatasi risiko perubahan harga, pelaku usaha tani sapi potong melakukan perencanaan keuangan yang matang seperti fluktuasi harga dan pakan serta faktor pasar lainnya. Menjalin kemitraan jangka panjang dengan beberapa pembeli atau menjual daging sapi secara langsung kepada konsumen melalui jaringan pemasaran alternatif seperti pemasaran tradisional dan melalui media online. Yang ketiga, untuk mengatasi risiko ketergantungan pada pasar, pelaku usaha tani sapi potong membangun jaringan kemitraan yang kuat dengan beberapa pembeli utama, sehingga jika terjadi perubahan dalam kebijakan pembelian, salah satu pembeli masih ada sumber pendapatan dari pembeli lainnya. Selanjutnya yaitu terkait identitas kegiatan kerjasama. Beberapa kegiatan kerjasama yang umum dilakukan antar pelaku usaha tani sapi potong yaitu kerjasama dengan penyedia pakan ternak. Peternak sapi potong dapat menjalin kerjasama dengan penyedia pakan ternak seperti produsen pakan atau distributor pakan. Yang kedua yaitu kerjasama dengan peternak lain. Pelaku usaha tani sapi potong dapat membentuk kelompok tani atau kelompok ternak untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya. Yang ketiga, kerjasama dengan institusi pemerintah. Peternak sapi potong dapat mengikuti program-program kerjasama dengan institusi pemerintah seperti Dinas Peternakan atau Balai Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Peternakan. Selanjutnya yaitu terkait perencanaan yang dilakukan dalam usaha tani. Beberapa aspek perencanaan yang diperhatikan oleh pelaku usaha tani sapi potong yang pertama yaitu pemilihan lokasi. Pelaku atau pemilik melakukan evaluasi terhadap lokasi yang potensial untuk usaha tani sapi potong. Faktor yang dipertimbangkan meliputi aksesibilitas, ketersediaan sumber air, dan keberadaan infrastruktur yang mendukung seperti akses jalan dan listrik. Yang kedua yaitu pemilihan komoditas dan jenis sapi. Pemilik mempertimbangkan pemilihan komoditas dan jenis sapi yang akan dipelihara berdasarkan kondisi pasar lokal, permintaan konsumen, dan karakteristik wilayah. Yang ketiga yaitu perencanaan ketersediaan pakan. Pemilik merencanakan kebutuhan pakan ternak untuk sapi potong mereka dengan mempertimbangkan jumlah ternak yang akan dipelihara, kualitas pakan yang dibutuhkan, dan ketersediaan bahan pakan lokal. Selanjutnya yaitu manajemen kesehatan hewan. Pemilik merencanakan manajemen kesehatan hewan yang meliputi vaksinasi, pengobatan penyakit, dan perawatan rutin sapi potong. Dan yang terakhir, perencanaan pemasaran. Pemilik merencanakan strategi pemasaran untuk hasil produksi sapi yang dimiliki. Pemilik usaha tani sapi potong menjalin kerjasama dengan pengepul, pemasar, atau restoran lokal.
Pemilik usaha tani sapi potong juga dapat memanfaatkan platform online atau keanggotaan dalam kelompok tani atau koperasi untuk memperluas jaringan atau jangkauan pemasaran. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan see you next time.